Salam jumpa sahabat kicau mania. Khususnya kali ini saya akan sedikit berbagi untuk silangan murai batu yang saya tekuni selama 10 tahun, dari tahun 2012 dan dari 2018 sudah banyak yang konser di lapangan. Nah, ini adalah salah satu lepas trotol, umur masih menghampiri 1 tahun, diambil oleh Pak Yayang dari Kalimantan untuk yang ketiga kalinya, karena yang pertama dan kedua sudah konser juga, dan ini yang ketiga kalinya, baru nyampe 5 hari yang lalu, dikondisikan 4 hari, kemudian digantang dan dapat konser A1. Nah, khusus untuk murai batu di sini saya penangkar, dan sahabat kicau mania bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya tentang murai batu silangan. Tentu silangan ini dulu saya tidak sengaja karena tidak tahu sama jenis murai batu. Sekitar 10 tahun yang lalu akhirnya saya belajar untuk mengetahui asal-usul dari beberapa murai batu yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja awalnya ini adalah murai batu Borneo. Aslinya dari 10 tahun yang lalu saya silangkan, kemudian upgrade lagi dari F1. Saya mengambil betina dari salah seorang teman yang sering dapat prestasi juga. Kemudian saya silangkan lagi, dan tentu saja di sini saya hanya coba-coba. Tentu untuk volume dan gaya tarung saat itu saya hanya mencoba-coba, karena setelah dipelajari, murai batu Borneo adalah salah satu murai batu yang mempunyai daya fighter, daya tarung yang tinggi. Kemudian untuk medan sejenisnya bahorok itu mempunyai daya ingat ataupun rollingan lagu, mengingat lagu atau menirukan burung-burung lain seperti burung kecil, mudah dibawakan oleh murai batu Medan. Dan kemudian untuk teras sujud di sini juga saya mengambil beberapa dari Nias. Saya silangkan lagi, mengambil F1-nya yaitu balak betina, saya silangkan lagi sehingga menjadi murai batu seperti ini, dan tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sahabat kicau mania yang belum sempat nonton video saya sebelumnya bisa lihat dari silangan saya yang beberapa kali dapat konser, dan saya juga mengenal beberapa teman-teman yang di luar pulau lewat channel ini, dan sempat juga ada beberapa yang mampir karena kebetulan berlibur ke Bali. Dan ini adalah salah satu contoh tadi pagi gantang pertama konser A1. Nah, kita bisa lihat di sini dari gaya tarung tidak jauh berbeda dari kakak-kakaknya, artinya terasnya masih menurun. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa yang mengatakan bahwa murai batu silangan bisa berubah ketika sudah memasuki ke seri F6 ataupun F7. Nah, untuk sementara saya bertahan di F4, mungkin F5 ada beberapa yang sudah saya hibahkan, tapi belum ada contoh karena itu baru sekitar 6 bulan yang lalu. Dan untuk sementara saya masih bertahan di F4. Nah, adapun terahnya ini semua saya pertahankan karena untuk sementara saya juga menyukai dari gaya tarung atas bawah sama, mungkin lebih hiperaktif ketika sudah digantang
Tentu saja di sini settingan ataupun birahinya harus stabil. Tentu saja dalam perawatan, sahabat kicauannya bisa perhatikan untuk yang memiliki seri F, karena itu adalah silangan, kita bisa mengutak-atik dengan settingan ataupun mempelajari ketika burung tersebut kita latih di lat beran. Kita cukup menguji ataupun mengetahui gaya tarung dari murai batu yang seri F untuk lat beran dulu. Kemudian setelah kita tahu karakter ataupun settingannya sudah pas, baru dibawa untuk cup ataupun lomba yang agak lebih besar. Nah, semua itu juga tergantung dari si perawat ataupun yang sudah mendapatkan dari perawatan dan juga hoki dari si pemilik. Karena di sini saya cuma penangkar ataupun perawat dari trotolan, kemudian saya mastery dengan kok mantau Medan ya lo, pastol ya, baru dapat pastol ya. Oh, iya. Tapi iya. Jago kalau gitu. Aduh. Oh. Dapat hibahkan. Izin mantau dulu lah. Sekedar hanya untuk melanjutkan masteran-masteran yang pernah saya ajarkan sebelumnya. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini untuk ternakan saya tidak terlalu banyak, karena di sini saya mengutamakan dulu kualitas dari burung-burung saya sendiri. Nah, untuk silangan seri F itu artinya F itu filial adalah silangan. Nah, supaya tidak menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah seri F itu ngembung gitu. Nah, kalau kita bicara tentang seri F, kalau kita dominan mengambil terah dari Borneo, tentu saja dari F1, F2, F3 itu masih ngembung. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya. Tapi yang namanya silangan ataupun seri F itu kita tidak berpatokan pada Borneo ataupun murai batu Kalimantan. Kita bisa menggunakan murai batu Medan atau Bahorok, Lampung, Larwo, mungkin juga murai batu Malaysia. Nah, kalau itu disilangkan, itulah yang namanya seri F. Sekarang sahabat kicauannya bisa menentukan pilihan untuk menyilangkan dari masing-masing ataupun jenis murai batu yang ada di Indonesia. Seperti Nias juga bagus, Marike bagus, Bahorok, dan beberapa juga dari semi import ataupun import. Semua terserah dari selera para kicauannya untuk mencari performan ataupun tonjolan-tonjolan dan keistimewaan dari masing-masing murai batu, karena semua murai batu itu istimewa. Jadi untuk silangan, sahabat kicauannya bisa mencoba ataupun mengutak-atik dari semua jenis murai batu, sehingga itulah yang disebut dengan murai batu F atau filial silangan. Catatan juga untuk sahabat kicauannya, dari hasil silangan tentu di sini kita bisa melihat dari masing-masing setelah memasuki lepas trotol, ada yang berekor panjang dan ada yang berekor pendek. Nah, tentu saja bagi teman-teman ada yang suka dengan ekornya panjang. Kebetulan di sini juga terah saya ada yang semi import. Artinya semi import itu dulunya silangan murai batu import yang mempunyai ekor lebih dari 27 cm disilangkan dengan lokal. Karena untuk sementara murai batu import harganya tidak terjangkau untuk kelas ekonomi menengah.
Tapi kalau semi import itu sudah silangan, harganya masih terjangkau dan kita juga bisa menyilangkan untuk mencari beberapa teman-teman yang suka dengan ekor panjang. Tapi dalam silangan yang satu sarang tidak menjamin semua ataupun ada kesamaan, karena tentu saja terah yang menurun dari indukan, dari kakek atau neneknya bisa menurun ke generasi selanjutnya. Jadi untuk murai batu silangan seri F, kita tidak bisa berharap ekor wow. Nah, untuk saya di sini kalau 20, 19, 18 adalah kesukaan saya untuk dijadikan murai batu gacoan ataupun gantangan. Nah, demikian sahabat kecomannya. Di sini saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang saya tekuni. Tidak sedikit pun saya merasa menggurui siapapun teman-teman mungkin yang punya edukasi lebih dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, karena semua ini adalah berbagi sesuai dengan pengalaman ternakan murai batu Om Santi. Demikian sahabat kecomannya, sampai jumpa pada video-video yang akan datang tentang anis merah dan murai batu.